ente berdua tahu nggak kepanjangan dari ngebakso? Bakso. Enggak. Nah, ngebakso itu kepanjangan dari ngebahas amal soleh. Oh, ngebahas amal soleh. Ngebakso, Ngebahas amal soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Tawal. Iya, Gay. Dari mana? Dari masjid, Gay. Aneh tadi sekalian lewat mau mampir, ini udah lama banget nggak mampir di sana. Terima kasih banyak. Aneh liatin tadi antum lagi ngeliat apa, Gay? Iya, Wal. Ana lagi mandangin foto nih. Ana jadi sedih lihat foto ini nih. Karena banyak kenangan dengan beliau-beliau. Masya Allah. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dan Kiai Haji Abdurrahman Madinah. Masya Allah. Mereka ini orang tua, guru yang telah banyak memberikan ilmu sama anak. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diterima amal ibadahnya. Amin ya Allah. Amin, dan amin. semoga ilmunya selalu manfaat. Amin ya Allah. Rasanya kehilangan banget. Iya, benar. Dunia dakwah itu juga agak terasa beda sejak kepergian almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Masya Allah, luar biasa. Beliau ulama yang karismatik, yang mumpuni dalam berdakwah dengan retorikanya yang luar biasa. Iya benar, Gay. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau ini almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dan Kiai Haji Abdurrahman Madinah Amin. bisa bermanfaat ilmunya Amin, untuk amin. seluruh para dai-dai yang memang sekarang ini banyak para dai yang juga mengikuti jejak beliau. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong aneh agak pegel ini, Gay. Boleh nyender-nyender dikit? Iya, silakan. Aduh, ya Allah. Enak dari nyender kita nyantai. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Gini, Gay. Iya. Ini kan sebentar lagi kita mau nyambut bulan suci Ramadan. Betul. Ini sikap yang harus kita lakukan baiknya bagaimana ya, Gay, untuk menyikapi kedatangannya bulan suci Ramadan ini, Gay? Iya. Pertama, sebagaimana yang kita dengar dalam salah satu hadis baginda Rasul, walaupun ini hadis yang sifatnya dhaif, tapi bisa memotivasi kita. Untuk apa? Untuk kita semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan, di mana Rasul bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang merasa gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jadi sikap kita yang pertama menyambut Ramadan dengan gembira dan sukacita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Wahidin. Iya, Ustaz. Dari mana, Din? Ini tadi dari musola, mampir akhirnya ke tukang bakso. Masya Allah. Iya, biar kita Luar makan. biasa ini. Sering-sering lah bawa bakso begini. Ya kalau lagi ada rezeki. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Ini boleh dibuka ini? Silakan. Kak, ya, tolong ambil mangkok, Kak.
Ya bentar. Mantap ini bang, rasanya. Oh. Beli di mana ini? Ini rasanya super power. Oh iya. Bakso ini ya? Nggak ada lagi bang? Bagian pokoknya dihitung. Iya. Insya Allah, alhamdulillah. Rezeki ini menyambut bulan suci Ramadan ini. Amin. Enak banget ini bakso. Iya. Beli di mana ente? Itu tadi di tukang bakso super. Iya luar biasa ini rasanya. Alhamdulillah. Nikmat banget Kiai. Iya. Jadi betah ini ada di sini. Ya Allah. Berkah. Amin Ustaz. Semoga ente rezekinya makin berkah din. Amin. Alhamdulillah. Ente berdua tahu nggak kepanjangan dari ngebakso? Bakso. Nggak tahu Kiai. Nah, kepanjangan dari ngebakso itu adalah ngebahas amal soleh. Oh. Bakso amal soleh. Jadi nggak semata-mata makan bakso din. Iya. Ada kepanjangan yang ngebakso ngebahas amal Soleh. Ngomong-ngomong, amal soleh itu apa sih Kiai? Jadi amal soleh itu satu perbuatan yang secara syar'i dianggap baik. Perbuatan itu bisa dianggap baik kalau manfaat. Buat siapa manfaatnya? Buat diri kita dulu. Iya. Setelah diri kita baru untuk kepentingan yang lain. Gitu. Iya. Amal soleh itu ada syaratnya nggak Ustaz? Tentu ada di. Jadi syarat daripada amal soleh itu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ya. Karena ikhlas ini merupakan ruh dalam setiap beribadah dan kita melakukan amal soleh. Nah ikhlas itu sendiri artinya memurnikan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak ada unsur yang lain dalam kita beribadah dan beramal soleh. Semata-mata ikhlas karena Allah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Iya. Gitu bang. Jadi udah ngerti kan? Ani juga baru tahu ini. Untungnya mampir ini kesini jadi tahu. Saya juga mampir. Nah, Aduh, berkah banget ini udah ada bakso, ilmu dapat. Luar biasa lah, alhamdulillah. inilah pentingnya silaturahim. Iya. Jadi, Benar. Dengan silaturahim, insya Allah umur panjang, Amin. rezeki Amin, bertambah, amin. wawasan kita semakin luas. Betul Kiai, benar. Yang ente tadi nggak tahu jadi tahu. Benar, iya. Betul. Jadi amal soleh itu syarat pertama ikhlas din. Ikhlas. Itu. Nah, dalam Quran ini kaitan dengan keikhlasan. Iblis itu pernah satu ketika ikrar di hadapan Allah, di mana Allah tegaskan dalam ayatnya, Iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Iblis, ya Rabb, karena engkau sudah terlanjur melaknat aku tersesat, maka aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat, dan aku akan berupaya menggoda manusia dengan segala cara dari berbagai penjuru arah, kecuali satu ya Allah, kata Iblis, hambamu yang ikhlas dalam beribadah, itu yang tidak pernah sanggup aku menggoda. Jadi kalau kita pengen Iblis nggak sanggup menggoda kita, maka tanamkan keikhlasan dalam setiap kita ibadah dan melakukan amal soleh. Itu kalau manusia suka goda-godain orang, berarti iblis juga nggak itu? Ya memang dalam Quran kata Allah bahwa
Jin itu ada yang berbentuk manusia. Setiap orang yang menggoda kita, yang ingin melakukan kebaikan, berarti itu jin yang berbentuk manusia. Banyak sekarang jin berbentuk manusia. Iya. Tanpa kita sadari. Maka kadang-kadang ketika kita pengen bersodakoh, mengeluarkan harta kita, ada aja godaannya. Dari orang lain, entah dari istri sendiri. Kadang-kadang kebanyakan dari para istri. Papa jangan banyak-banyak sedekah buat masjid. Mendingan buat emas aja. Nah, berarti itu istri termasuk bagian itu. Iya. Berarti aneh tuh pernah kayak kalau sholat Jumat biasanya kan aneh lewat tuh ada kotak amal. Biasanya ketika aneh ngeluarin uang nih, kalau di kantong nih biasanya ada uang banyak nih, ada ratusan ribu. Cuman kadang-kadang yang aneh keluarin itu yang 2000-an, karena aneh mikir aduh sayang ngeluarin duit ratusan ribu cuma buat amal kayak. Nah itulah salah satu contoh godaan setan. Iya makanya baru. Ketika kita mau niat bersedekah, setan menghalang-halangi kita. Maka yang kita sedekahkan nilainya cuma Rp2.000. Karena iblis ngompor-ngomporin. Iya. Udah 2.000 aja. Jangan banyak-banyak, ntar duit lu habis. Iya itu kadang-kadang. Itu kadang-kadang begitu. Iya. Itulah kerjaan setan, kerjaan jin. Yuwaswisu fi sudurin nas. Iya. Iblis jadi selalu menggoda dan menghasut iblis. Jelas. Maka orang yang ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh itu harus didasari dengan keikhlasan. Maka iblis tidak akan pernah sanggup menggoda orang tersebut. Iya. Soalnya aneh mikir kalau sedekah kebanyakan aneh takut jatuh miskin kayak. Itu mikirnya ke situ kadang-kadang kayak. Hampir kebanyakan orang seperti itu. Karena perhitungan mereka adalah secara matematika. Gimana maksudnya itu kayak matematika? Ya, kalau kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 500.000, berkurang harta kita. Secara matematika. Benar. Tapi di sisi Allah beda. 500.000 yang kita keluarkan, entah untuk masjid, sedekah untuk yatim, fakir miskin, janda jompo atau siapapun, Allah janji dalam Al-Quran dibayar dengan 700 kali lipat. Masya Allah. Bahkan kata Rasul, tidak akan pernah berkurang harta itu dengan bersedekah. Tapi kata Nabi, bal yazdad. Harta itu terus bertambah. Masya Allah. Itu 700 kali lipat, itu langsung kelihatan apa enggak itu Ustaz? Diganti oleh Allah pada waktu yang lain. Bukan pada saat itu ya? Bisa terjadi pada saat itu. Ada orang yang mengasih kita uang dengan lipatan 700 kali lipat sebagaimana Allah janjikan dalam Quran. Masya Allah. Aneh baru tahu. Ente punya duit 1 juta, aku Ustaz sekarang. Iya. Kalau aneh tahu dari dulu, aneh semua itu yang ada di kantoran semua itu semua. Dompet. Iya. Syarat yang pertama daripada beribadah atau beramal soleh. Iya. Nah, ibadah itu sendiri menurut Imam Ibn Taimiyah, beliau mendefinisikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali al batinah wa zahirah. Ngerti kagak? Kagak. Nih, diartiin nih sama Kiai ini. Ya Kiai, apa tuh Kiai artinya Kiai? Kullu ismin jami'un, nama yang mencakup segala yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Baik dalam bentuk ucapan kita, amal perbuatan kita yang tersembunyi maupun secara terang-terangan, itu namanya ibadah.
Jadi segala ucapan kita, amal perbuatan kita yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik itu yang tersembunyi maupun terang-terangan, itulah ibadah. Maka dasar ibadah dan amal soleh kita dengan keikhlasan. Masya Allah. Itu syarat yang pertama. Iya. Nah, syarat yang kedua daripada ibadah dan amal soleh yang kita lakukan itu adalah setiap ibadah dan amal soleh itu harus didasari dengan ilmu. Iya. Artinya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka di sini pentingnya kita ngaji. Benar. Karena dengan ngaji itulah insya Allah kita akan menambah kualitas keilmuan kita, sehingga dengan ilmu ibadah kita akan bernilai sempurna. Ya sholat, ya haji, ya umroh, ya puasa, baca Quran, semua harus pakai ilmu. Benar. Itu syarat yang kedua. Ya. Paham jadinya kayak gitu. Ya sekarang ini kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Iya benar kayak. Benar gak? Betul. Kesempatan kita untuk banyak melakukan amal soleh. Karena Ramadan bulan berkah di mana Allah lipat gandakan pahala kita. Amin. Iya. Nah, ngomong-ngomong amal soleh itu apa aja sih, Ki? Yang termasuk kategori daripada amal soleh itu sendiri, ya termasuk kita sholat taraweh, kita tadarus Al-Quran, kemudian kita bangun malam tahajud, kemudian makan sahur bersama dengan keluarga, kemudian kita bersedekah, dan masih banyak macam-macam bagian daripada amal soleh. Iya, betul. Ya terutama di bulan Ramadan banyak bersedekah, sebagaimana Rasulullah ketika Ramadan datang beliau sedekah semakin banyak bagaikan angin luar biasa. Kita sodakonya sama janda-janda muda, janda nenek-nenek. Lah kok milih-milih Ki, emang boleh sedekah milih-milih Ki? Iya, sedekah itu terutama untuk mereka yang berhak. Nah, kita sedekah sama yatim, fakir miskin, duafa, termasuk kepada orang tua kita, bahkan kepada anak-anak kita pun kita sedekah. Ketika mereka belajar kita kasih uang jajan, anak kita sedang mondok kita kasih uang jajan, itu sedekah kita. Dan lebih utama sedekah itu untuk keluarga kita. Gitu. Janda jompo. Beda mau wahidin, dia masih sedekahnya sama janda muda. Itu dia makanya ente kalau sedekah jangan milih-milih. Maklum. Soalnya dia lagi menduda. Oh iya, baru duda ya. Ente besok kalau ada janda yang tua, ente buat ente aja nggak apa-apa. Kalau ada yang muda, bawa ke Ani. Oh gitu. Biar Ani yang nyantunin. Oh iya siap. Ani juga kan pengen nyantunin. Saya juga yang muda juga, yang tua lupa. Nggak tua nggak muda sama kayak ya. Iya. Nah itulah termasuk bagian daripada amal soleh kita. Yang terpenting adalah setiap amal soleh atau ibadah itu dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka ikhlas ini menjadi ruh dalam setiap beribadah dan beramal soleh. Ini kayak ini rasa-rasanya udah malam ini, Ani mampir udah kelamaan ini. Ya, Mungkin terakhir kali nih Kiai, Ani mau nanya Kiai, mungkin nasihat buat kita berdua nih Kiai. Ya. Dirasakan sekarang bentar lagi bulan Ramadan nih Bang. Betul. Kira-kira baiknya kita tuh seperti apa itu nasihat buat kita berdua? ada salah satu ayat Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa orang yang mengerjakan kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kata Allah kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan kepada mereka. Balasan itu lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Maka Ramadan datang, persiapkan diri, bekali diri dengan keimanan dan disertai dengan amal soleh. Itu aja pesan dari aku. Siap, Kiai. Ngomong kita pamit yuk. Kita pamit, udah malam ini, udah jam 11 ini. Ane pamit ya, Kiai. Ya, makasih banyak. Makasih, Kiai. Makasih banyak, Din. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.